Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Tidak terasa, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan keberkahan kesehatan kepada kita semua, agar kita terus bisa menggali ilmu, mempelajari ilmu-ilmu untuk masa depan kita. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kita lebih lanjut melakukan proses belajar mengajar, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai, mohon izin saya share materinya. Pengujian dan seleksi karyawan. Mari kita bahas. Pengujian dan seleksi karyawan di tema yang sangat menarik pada hari ini. Kita kupas tuntas hari ini. Pengertian dari rekrutmen. Rekrutmen atau penarikan adalah salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi jabatan atau pekerjaan tertentu dalam perusahaan. Rekrutmen atau menarik karyawan merupakan masalah yang sangat penting, sulit dan kompleks karena ditujukan untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang berkompeten, serasi, serta efektif demi mencapai tujuan organisasi. Menurut Kashmir 2016, rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam Hamali Arif 2018, mendefinisikan rekrutmen sebagai suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan karyawan yang melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan karyawan. Rekrutmen pada prinsipnya adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi karyawan pada dan oleh perusahaan tertentu. Rekrutmen juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan. Tujuan dari rekrutmen, menurut Zainal dan kawan-kawan 2015, tujuan rekrutmen adalah serangkaian yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Menurut Kashmir, rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu 1. Memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. 2. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi.
Ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Dan keempat, untuk kebutuhan seleksi. Seleksi. Apa itu seleksi? Pengertian seleksi. Proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Seleksi yang tidak tepat menyebabkan departemen gagal mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Oleh sebab itu, dalam proses seleksi banyak pertimbangan yang diperlukan untuk memilih orang yang tepat. Menurut Badaria 2015 dalam Iriawan Roy 2018 menyimpulkan bahwa seleksi adalah pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Menurut Swanto dan Priyansa 2016, seleksi adalah suatu proses untuk menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Kendala dalam seleksi. Tolak ukur. Kendala tolak ukur ini adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang dipergunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Penyeleksi. Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan pelamar yang tepat, jujur, dan subjektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas dasar pemikirannya. Pelamar kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Seleksi. Proses seleksi merupakan pengambilan keputusan bagi calon pelamar untuk diterima atau tidak. Manfaat kehati-hatian dalam seleksi. Yang pertama, kinerja SDM tergantung pada kinerja anak buah atau bawahan. Kedua, biaya perekrutan dan mempekerjakan karyawan tinggi. Ketiga, implikasi dari mempekerjakan karyawan secara tidak kompeten adalah mahal dan bisa berakibat tuntutan terhadap kelalaian dalam mempekerjakan karyawan. Konsep daftar pengujian. 1. Validitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, appropriateness, kemanfaatan, usefulness, dan kesahihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas ujian digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah ujian ini mengukur seharusnya diukur? Validitas seringkali mengacu kepada bukti bahwa ujian itu berhubungan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, prestasi dari ujian itu dapat menjadi alat prediksi yang sah dari prestasi pada pekerjaan. Kedua, reliabilitas. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes merupakan tingkat konsistensi suatu tes. Adalah sejauh mana tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang konsisten, relatif tidak berubah meskipun diteskan pada situasi yang berbeda. Cara memvalidkan ujian. 1. Analisa pekerjaan dan tulis deskripsi pekerjaan. 2. Memilih tes. 3. Melakukan tes. 4. Hubungkan skor dan kriteria. 5. Validasi silang dan validasi ulang. Aspek kesempatan yang sama. 1. Ujian berhubungan dengan keberhasilan atau kegagalan pekerjaan. Kedua, ujian tidaklah diskriminatif secara tidak adil terhadap subkelompok minoritas atau non-minoritas karena tuntutan ini. Usaha harus mampu membuktikan validitas dan adanya seleksi pertanyaan yang diduga diskriminatif. Jenis-jenis ujian. 1. Ujian kemampuan kognitif, ujian intelijen, dan kemampuan kognitif khusus. 2. Ujian kemampuan motorik dan fisik. 3. Mengukur kepribadian dan minat. 4. Wawasan riset. 5. Hak individu calon karyawan dalam tes dan pengujian.
Inilah rekan-rekan semuanya, kita bicara tentang bagaimana proses seleksi itu terjadi. Karena pada intinya seleksi adalah merupakan pengambilan keputusan bagi calon pelamar untuk diterima atau tidak. Tentunya dalam proses seleksi, organisasi atau perusahaan memerlukan ya dan juga menerapkan manfaat kehati-hatian dalam seleksi. Yang pertama, kinerja manajer SDM tergantung pada kinerja anak buah atau bawahannya. Maka dari itu, setiap manajer SDM bertanggung jawab penuh terhadap segala apa yang terjadi pada anak buah atau para staf atau bawahannya. Kedua, biaya perekrutan dan mempekerjakan karyawan tinggi. Tentunya ini menjadi hal yang sangat disorot oleh bagian financial, bagian keuangan mengenai biaya perekrutan untuk merekrut para pelamar pekerja. Maka dari itu, ini tugas dan tanggung jawab dari para manajer SDM. Yang ketiga, implikasi dari mempekerjakan karyawan secara tidak kompeten adalah mahal dan bisa berakibat tuntutan terhadap kelalaian dalam mempekerjakan karyawan. Rekan-rekan semuanya, inilah proses seleksi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Karena pada intinya, organisasi atau perusahaan tujuan akhirnya, goals akhirnya adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Itulah target atau goals akhir dari organisasi atau perusahaan untuk memperoleh profit dan laba atau keuntungan. Dengan profit, laba dan keuntungan, organisasi atau perusahaan bisa hidup lebih lama. Organisasi atau perusahaan dapat membiayai segala aspek lini roda organisasi perusahaan tersebut seperti membayar gaji pegawai, membayar THR, membayar bonus, atau membayar pemeliharaan gedung, membayar listrik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, supaya keberlangsungan roda organisasi terus berjalan, maka diperlukan keuntungan. Dengan laba, profit, dan keuntungan tersebut pula, perusahaan atau organisasi bisa juga membuka cabang-cabang di daerah lain agar penetrasi dan perluasan dari organisasi atau perusahaan ini agar terus berkembang, sustainable, dan terus bisa berkompetisi di masyarakat dan di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi seorang pimpinan atau leader di organisasi atau perusahaan untuk terus memotivasi dan terus mengayomi para bawahan yang ada di bawahnya agar motivasinya terus meningkat dan terus terjaga supaya apa? Supaya produksi berjalan dengan lancar dan sukses, supaya saluran distribusi juga berjalan dengan lancar dan sukses sehingga ini dapat menguntungkan bagi kinerja organisasi. Tentunya di sini peran SDM sangat penting dalam hal dia merekrut, merekrut para karyawan atau pegawai-pegawai baru yang akan direkrutnya. Tentunya karyawan atau pegawai yang diinginkan oleh manajer SDM adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang jujur, berintegritas, orang-orang yang memiliki nilai-nilai kebaikan, orang-orang yang bisa menjalankan visi, misi, nilai dari organisasi dan perusahaan tempatnya bernaung. Teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus semangat untuk menggali ilmu. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.